Oke, baik Bapak Ibu. Selamat pagi. Bapak Ibu yang sudah masuk ke ruang Zoom diharapkan untuk mengisi daftar hadir dengan mengisi daftar hadir dengan nama lengkap untuk mendapatkan sertifikat dari kegiatan workshop Sakti Center ini. Sekali lagi, saya ingatkan Bapak Ibu yang sudah masuk ke dalam ruang Zoom untuk mengisi daftar hadir dengan nama lengkap untuk sertifikat kegiatan workshop Sakti Center, yang mana linknya telah di-share pada kolom chat Zoom. Nah, baik. Selamat pagi Pak Soekarta, selamat pagi Pak Asep, Bu Ratna, terus ada teman-teman Koperasi Banjar Sembuk, terus ada teman-teman Koperasi KSP Mandiri Jawa Timur. Bagaimana, apa kabar? Ah, baik, Oh baik Pak Asep. Gimana nih teman-teman yang lain nih untuk kegiatan workshop pagi ini? sangat Sangat baik mengharapkan nih. hasil yang maksimal. Oke, Apa? untuk insight-insight ya, jadi lebih maksimal ya Pak ya. Oke, kita mulai saja. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan mulai workshop Sakti Center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu hadirin sekalian puja-puji syukur. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpah rahmat kepada kita untuk hadir pada kegiatan workshop Sakti Center dengan tema meningkatkan pelayanan anggota koperasi yang lebih cepat dan efisien dengan aplikasi digital Sakti. Kami ucapkan terima kasih kepada hadirin yang telah hadir pada kegiatan pagi hari ini. Hadirin yang saya hormati, izinkan saya Muhammad Rian Firdaus dari tim Sakti sebagai moderator atau pemandu acara pada kegiatan hari ini untuk membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan kita buka acara pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ada pembacaan doa, foto bersama, penyampaian materi, diskusi, serta tanya jawab diakhiri penutup. Sebelum kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa demi kelancaran dan semoga dengan berlangsungnya kegiatan ini bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Berdoa bisa dilakukan di dalam hati dan menyesuaikan dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Nah, baik Bapak Ibu, sebelum sesi sharingnya atau materinya berlangsung, itu kita akan ada sesi foto bersama. Mungkin dipersilakan kepada Bapak Ibu untuk mengaktifkan webcam atau kamera terlebih dahulu. Nanti akan dibantu ya sama tim Sakti untuk sesi dokumentasinya. Baik, untuk teman-teman Koperasi Mandiri Jawa Timur nih, untuk share screen-nya, apa untuk videonya ya, bisa diaktifkan. Lalu teman-teman yang lain bisa diaktifkan. Oke, mungkin kita bisa mulai ya untuk sesi dokumentasinya. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi. Satu, dua, tiga.
Oke, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih yang udah mengaktifkan webcamnya ya. Oke, kita lanjut untuk kegiatan selanjutnya. Kita akan masuk ke sesi berikutnya yaitu adalah penyampaian materi dengan tema meningkatkan pelayanan anggota koperasi yang lebih cepat dan efisien dengan aplikasi digital Sakti, yang mana akan disampaikan oleh Mas Erliandi. Assalamualaikum Mas Erliandi, apa kabar? Waalaikumsalam, Mas Rehan. Ah, baik, Oke, baik, Alhamdulillah. baik. Untuk materinya sudah disiapkan nih untuk sharing dengan teman-teman koperasi ini. Siap, udah aman. Oke, sudah aman ya. Oke, nanti Bapak Ibu selama pemaparan berlangsung, apabila ada pertanyaan bisa disampaikan secara langsung atau bisa melesen ya kepada pemateri dan juga bisa via kolom chat Zoom. Mudah-mudahan diharapkan Bapak Ibu bisa berperan aktif nih dalam diskusi pada kegiatan pagi hari ini. Oke, tanpa memperlama-lama waktu ya, saya persilakan kepada Mas Erliandi, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Rehan. Selamat pagi, Bapak Asep, Pak Surakarta, Pak Gusti ya, Pak Gusti Banjar Sembuk, dan teman-teman KSU Banjar Sembuk juga, Bu Ratna, Pak Zulfaldi, dan KSP Mandiri Jawa Timur, dan serta juga Bu Desi ya. Selamat pagi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lendi C. Pratama. Saya di sini akan menjelaskan tentang Komprov dulu pertama. Setelah itu nanti ada Sakti Online. Dari Sakti Online sendiri, nanti ada aplikasi untuk anggotanya sendiri, yaitu ada Sakti Link. Nah, mungkin langsung aja ya kita mungkin dari Komprovnya dulu. Izin share screen dulu ya, Bapak Ibu. Baik. Ini kita dari PT Sakti akan menjelaskan dulu komprov tentang kita ya Bapak Ibu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari PT Sakti Kinerja Kolaborasindo atau bisa disingkat PT SKK. Di sini juga kita ada web kita yang sendiri di https pts double slash ptskk.id atau di website kita juga ada info@ptskk.id juga ya Bapak Ibu. Nah, ini sekilas tentang kita ya Pak Ibu, tentang perusahaan kita. Nah, PT SKK sendiri atau PT Sakti Kerja Kolaborasindo sendiri adalah perusahaan teknologi informasi yang mengembangkan perangkat lunak atau software yang untuk sistem keuangan dan operasional koperasi ya Pak Ibu. Nih, PT SKK sendiri juga perusahaan kita setelah mendapatkan sertifikasi SMKI ISO 2770 versi 2013 ya Pak Ibu untuk sistem keamanan sudah terdaftar di Kominfo. Nah, saat ini juga kami melayani ratusan koperasi dan jutaan anggota koperasi Bapak Ibu dalam satu ekosistem sakti secara nasional yang menerapkan teknologi digital melalui platform aplikasi Link. PT SKK sendiri didirikan oleh konsorsium koperasi di Indonesia di mana pemegang sahamnya yaitu koperasi-koperasi sendiri Bapak Ibu. Nah, kita didirikan di tanggal 6 Juni 2018 di kota Probolinggo, Jawa Timur. Kita juga memiliki visi yaitu terbentuknya ekosistem koperasi modern dan inovatif berbasis teknologi informasi terkini ya Bapak Ibu. Dan misi kita juga ada tiga. Yang pertama itu ada menyediakan platform digital yang terintegrasi dengan multi pihak. Yang kedua itu membangun sistem pembayaran berbasis koperasi secara nasional. Yang ketiga itu memberikan pendampingan dan edukasi kepada mitra koperasi. Nah, di sini juga bisa dilihat ya Bapak Ibu, di tadi yang multi pihak tadi, kita juga sudah di kerjasama juga dengan IDX Kemenkop juga ya, IDX Kop juga Bapak Ibu, di Dekopin juga, Dekopin Bali, di Skup Jabar, di Skup UKMP Kota Bandung, Sinarmas, ATM Bersama, BNI, BRI, Bank Nobu.
Flip, Uconnect, Secure, atau Web Pulsa, dan ADS juga, dan sebagainya. Dan juga sini juga ada Anki juga, dan lain-lainnya Bapak Ibu. Di sini juga bisa dilihat ya, kita sudah kerjasama dengan multi pihaknya siapa aja. Nah, ini dia Pak Ibu, mitra kita yang sudah tersebar di mana saja. Ini ada mapnya juga, mitra kita yang sudah bermitra di sini koperasi juga dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, dan juga di luar negeri juga ada juga Timor Leste. Nah, layanan PTTK sendiri telah digunakan oleh 1 juta pengguna aktif Bapak Ibu tadi, dan juga lebih dari 400 koperasi seluruh wilayah Indonesia. Ini juga boleh melihat juga di sini ada klien-klien kami yang di provinsi per provinsinya. Di sini Jawa Barat juga ada, Jakarta juga ada, di Yogyakarta juga sudah ada juga, di Jawa Tengah ada, di Banten juga ada, di Jawa Timur pun ada, di Provinsi Bali pun ada, di Maluku ada, di NTT juga, di Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, di Lampung, Kepulauan Riau, atau Pulau Bangka. Jadi di sini Bapak Ibu bisa buat, misal ada di kota Ibu atau di provinsi Bapak Ibu ada di sini, bisa untuk studi banding juga boleh. Nenanya Sakti juga yang sudah pakai dengan sudah berklien dengan kita, bisa tanya-tanya di sana juga boleh. Dan juga kalau ingin lebih lengkapnya lagi bisa klik juga di daftar mitra CU dan koperasi di https double slash sakti.link slash pagar mitra. Itu lengkap semua keluar ya Bapak Ibu, bisa dilihat juga. Ini dia selanjutnya aplikasi penunjang utama transformasi digital koperasi. Kita juga di sini ada dua nih Bapak Ibu. Yang satu itu core system untuk koperasi sendiri, itu ada namanya Sakti Online, dan untuk aplikasi anggotanya yaitu di aplikasi mobile yang bernama Sakti Link Bapak Ibu. Kita juga Sakti Online sendiri adalah platform Sakti Online, aplikasi utama nih Bapak Ibu, atau core lah, core system untuk koperasinya dari layanan digital untuk bisnis koperasi yang meliputi berbagai fitur seperti simpanan, pembiayaan, konvensional maupun berbasis syariah, dan retail, produksi jasa, e-commerce, serta juga yang lain-lainnya. Dan Sakti juga sudah terintegrasi bisnis koperasi dan anggota-anggota di dalamnya di dalam sebuah ekosistem digital dan berinteraksi dengan secara online dan pastinya real time Bapak Ibu. Juga kita juga punya aplikasi Sakti yang konvensional. Tadi kan udah dipisah ya Bapak Ibu, ada konvensional maupun syariah. Nah, di sini juga yang konvensionalnya dulu, yaitu ada simpan pinjam berbasis konvensional yang dapat mengelola data keanggotaan, simpanan, pinjaman, keuangan, hingga fitur perhitungan jasa simpanan untuk jenis simpanan yang berjangka maupun deposito. Di sini juga ada syariahnya juga, tetap masih satu platform, cuma yang membedakannya hanya di eh, berdasar perhitungannya, berdasar perhitungannya berdasarkan dari nisbah, kalau di syariah sendiri Bapak Ibu, ataupun ada perhitungan yang lain, murado ataupun yang lainnya. Nah, selanjutnya juga kita memiliki Sakti Multi Usaha Bapak Ibu. Sakti Multi Usaha sendiri adalah bagian dari platform Sakti fitur untuk kerja ya, usaha retail. Kita fitur meliputi manajemen persediaan barang dan jasa, penjualan, serta aplikasi POS dan invoice, pencatatan pembelian barang, dan juga pembuatan laporan keuangan Bapak Ibu. Ini cocok sekali buat yang koperasi Bapak Ibu yang memiliki usaha retail dan membutuhkan e-pos ataupun data-data bank, bisa menggunakan Sakti Multi Usaha Bapak Ibu untuk pendataannya lebih nyaman dan juga lebih cepat juga. Ini untuk selanjutnya ini untuk aplikasi untuk anggotanya Bapak Ibu, yaitu bernama Saktilink. Saktilink sendiri juga sudah bisa di-download di Google Play ataupun di iOS Bapak Ibu. Di sini juga Saktilink punya berbagai fitur, yaitu berbagi kemanapun dan kapanpun. Di sini sesama anggota koperasi ataupun koperasi lain bisa melakukan sekejap dengan praktis di aplikasi Sakti Online untuk berbagi saldo ataupun yang lainnya, untuk jadi nggak terbatas ruang dan waktu lah, Bapak Ibu, jadi cepat lah seperti kita pakai mobile banking juga. Serta sudah dilengkapi oleh top up e-wallet yang sudah terhubung juga sudah terhubung oleh link aja, OVO, Dana, GoPay, dan serta juga bisa pembelian dan pembayaran juga bisa di aplikasi ini Bapak Ibu, beli pulsa, token listrik,
bayaran tagihan PDAM, BPJS dan lain-lain. Tanpa jadi nggak perlu keluar rumah lah. Jadi bisa dapat dilakukan di rumah dengan satu tombol di HP, setelah tinggal klik udah bisa bayar. Dan juga bisa pemasukan juga untuk buat koperasi Bapak Ibu juga di situ. Karena nanti kita akan bakal jelasin lah setelah dari Sakti Online Bapak Ibu tentang apa aja yang bisa digunakan di Saktiling ini. Nah, selanjutnya pengajuan dan angsuran pembiayaan. Anggota ini bisa mengajukan membayar angsuran pembiayaan yang tersedia di koperasi langsung di Saktiling juga. Jadi untuk bayar-bayar angsuran, ataupun jadi nggak perlu datang ke koperasi lagi Bapak Ibu. Kalau Ibu sibuk ataupun lagi di luar dan nggak bisa ke kantor koperasi, ya lewat Saktiling aja. Jadi udah sangat praktis ya Bapak Ibu. Sama terakhir juga Saktiling juga sudah didukung oleh Kiar Sakti Bapak Ibu. Jadi sudah terenkripsi khusus untuk menjaga agar transaksi tetap aman. Serta transaksi pada aplikasi Saktiling juga dapat dilakukan QR. Jadi tinggal ada barcode, tinggal pakai kita scan aja udah langsung bisa bayar. Jadi udah aman Bapak Ibu. Jadi lebih simple dan juga lebih nyaman dan cepat juga. Selanjutnya juga ada Saktiling Dashboard, Bapak Ibu. Ini untuk yang megang adminnya, untuk yang Saktiling. Tadi kan untuk anggotanya, nah ini untuk pengurusnya untuk yang megang di dashboardnya sendiri. Nah, Saktiling sendiri oleh digunakan staf koperasi atau admin koperasi untuk melihat transaksi anggota koperasi di Saktiling serta pengaturan atau setelah produk. Saktiling sendiri juga, Saktiling Dashboard juga menampilkan informasi ke anggota memiliki fitur EKYC yang dapat mengenal calon anggota koperasi dengan mengidentifikasi kartu identitas secara online, Bapak Ibu. Selanjutnya juga kita dia punya aplikasi Laci, Bapak Ibu. Nah, Laci ini merupakan aplikasi bisnis online yang dilengkapi dengan sistem penjualan, pembelian, inventory, akunting, dan pelaporan yang dapat memudahkan pelaku usaha dalam memantau untuk menjalankan bisnisnya. Dan Laci juga bisa digunakan untuk anggota yang memiliki usaha maupun UMKM yang dalam hal ini bisa menjadi penyedia layanan aplikasi Laci. Jadi aplikasi Laci ini tidak hanya khusus untuk anggota koperasi saja Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu punya teman UMKM juga bisa menggunakan Laci ini. Jadi bisa harus anggota koperasi juga bisa Laci. Nah, setelah Laci juga kita juga punya Lacimat. Itu layanan e-commerce yang digunakan untuk membantu para pelaku usaha berjualan produk secara kreatif dan juga secara online, Bapak Ibu. Dan dengan ada Lacimat ini, anggota koperasi yang memiliki usaha atau teman Bapak Ibu yang punya usaha juga tapi bukan anggota koperasi juga bisa berjualan dengan online di sini. Jadi kayak e-commerce lainnya mirip-mirip seperti itu, Bapak Ibu. Nah, ini mungkin dari Komprov sebatas yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini mungkin kontak informasi dari kita sendiri. Kantor pusat kita berada di Bukit Cimanggu City, Blok M2, nomor 4, Bogor, Jawa Barat. Dan kantor pendirian kita ada di Jalan DI Panjaitan, nomor 62C, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Dan untuk saya saat ini berada di kantor support di Jalan Kawian Raya, nomor 20B, di Soekarno-Hatta, Bandung, Bapak Ibu. Dan juga untuk nomor teleponnya sendiri, di sini bisa dihubungin juga ya di 022 7322 831 atau 0821 1990 8896. Bisa Mas saya, Liandi, dan juga tadi yang dengan semua tadi Mas Rehan juga. Dan juga mau lihat lagi lebih lanjut dengan kita atau informasi terbaru dengan kita bisa juga cek di info@ptskk.id maupun di https://ptskk.id atau ingin melihat kegiatan kita nih yang secara kita suka posting-posting di IG dan kita juga cukup aktif juga ya Bapak Ibu di Facebook maupun di Instagram ataupun di YouTube bisa cek di usernya di sakti.center. Baik. Sebelum masuk kita ke materi selanjutnya Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan dulu soal Komprov? Baik, kita lanjut saja dulu ya Bapak Ibu. Kita langsung ke Sakti Online-nya dulu. Izin stop share dulu ya Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu. Kalian sudah mendengarkan nih penjelasan dari Mas Erliandi ya perihal Komprov nih. Kita akan melanjut ke aplikasi Sakti Online. Bagaimana aplikasi Sakti Online ini bisa membantu teman-teman
para pegiat koperasi untuk melakukan operasional di koperasinya, serta bagaimana sih pencatatan laporan keuangan secara digital, seperti itu ya Mas Er. Nah, sambil menunggu nih pemateri kita untuk share screen, Bapak Ibu juga bisa gunakan aplikasi Sakti online ini untuk alamat aplikasi Saktinya telah di-share pada kolom chat Zoom. Nah, Bapak Ibu bisa sekalian nih sambil Mas R menjelaskan Sakti online, Bapak Ibu juga bisa mencoba Sakti online dengan user yang masing-masing yang telah kami kirimkan via WA. Nah, Bapak Ibu bisa akses ya alamat Sakti online-nya di https://pelatihan.icoop.id/apps. Nah, di sini sudah tampil ya. Saya kembalikan lagi nih ke materi kita, Mas Erliandi. Nah, baik Bapak Ibu, ini tampilan awal. Hah? Nah, baik Bapak Ibu, ini tampilan awalnya Bapak Ibu di Sakti Online-nya sendiri. Nah, di sini juga ada username atau bisa pilih kantor juga. Pilihan kantor pun ada pusat ataupun kantor cabang. Jadi in case ataupun koperasi Bapak Ibu punya lebih dari satu cabang, nanti bisa diatur di sini. Dia ada pusat sama di kantor cabangnya. Ya. Termasuk password juga. Jadi kalau ada menggunakan password jangan gampang Bapak Ibu ya. Nanti takutnya bisa dihack atau gimana. Jadi yang agak sulit aja bikin passwordnya agak lebih menjaga keamanan si passwordnya dan usernya juga. Baik Bapak Ibu, kita masuk aja. Masukin dulu di username-nya. Kita pilih kantor pusat. Juga. Nah, inilah tampilan awalnya Bapak Ibu. Cukup lengkap ya Bapak Ibu. Di sini ada admin, ada transaksi, ada akunting, ada keuangan, pengaturan, laporan, jaminan, tipe otoritas. Ini udah cukup lah Bapak Ibu. Cuman saya nggak akan semua jelasin yang di sini Bapak Ibu. Mungkin nanti ketika Bapak Ibu udah percaya dan bermitra dengan kita, pas saat pelatihan baru kita latih sampai semua sampai dalam-dalamnya Bapak Ibu, sampai ke akar-akarnya. Cuma untuk sekarang mungkin sebatas pengenalan aja untuk Bapak Ibu ya. Di pertama juga sebelum kita masuk, yang pasti kita harus ada pengaturan dulu Bapak Ibu ya. Pengaturannya sendiri kita klik juga di manajemen pengguna. Di sini untuk admin Bapak Ibu, apalagi kan kalau Sakti Online sendiri kan untuk pengurus ya, yang untuk yang mengurusi koperasinya, sini kota adminnya. Jadi kita bisa membatasi untuk pengawas itu bisa cuma bisa akses mana aja, admin cuma bisa akses mana, ataupun yang ketua bisa semuanya diakses. Itu bisa kita atur di dari sini Bapak Ibu dan administrasi sendiri. Nah, jadi kita masukin aja nitnya berapa sesuai kebutuhan koperasi Bapak Ibu, namanya siapa yang mau dimasukin ke bagian ngurus seperti online ini, user ID-nya, passwordnya. Di sini juga kantor yang tadi saya jelaskan pertama itu bisa mau di pusat ataupun di cabang, nanti bisa beda-beda kan. Nanti kan bisa kalau Bapak Ibu punya punya cabang lagi, berarti nanti adminnya sini berarti cabang. Kalau yang pusat berarti yang kantor pusat pilih aja pusat. Sini juga levelnya sendiri ada edit dan di sini ngebedain apa Ibu. Biasanya ini untuk admin sendiri itu bisa diedit dan delete, add only, ataupun kalau buat pengawas mungkin bisa di read only. Jadi hanya untuk memantau gitu-gitu. Nanti bisa sesuai kebutuhan Bapak Ibu di koperasi Bapak Ibu sendiri. Mau bagaimana ada apa skat-skatnya untuk membatasi penggunaannya mau sampai mana itu di aplikasi online-nya. Di sini juga ada role-nya juga Bapak Ibu. Di sini kan ada kasir, analisa, kolektor ataupun akun officer. Jadi bisa dipilih juga sesuai kebutuhan Bapak Ibu. Di untuk penggunaan si Sakti Online sendiri bisa di-set juga dari jam berapa loginnya nih sampai jam berapa untuk penggunaan si Sakti Online sendiri bisa kelihatan di sininya. Oke, setelah dari situ juga di sini juga sini ada nih sebelahnya bisa di administrasi cuma bisa ngecek apa aja nih di sini ada daftar-daftarnya kan bisa ada daftarnya jadi mau bisa diklik bisa cuma bisa daftar online atau gimana di saat ini ya jadi cuma bisa akses
bagian dari checklistnya aja. Jadi untuk bagian tidak di checklist berarti nggak bisa akses. Begitupun juga di bagian transaksi, accounting, yang lainnya di sini pilihannya. Sama kan di sini juga ada tinggal checklist aja. Jadi untuk di checklist itu yang bisa dipakai. Kalau yang ada di checklist itu berarti nggak bisa dipakai, cuma bisa dilihat doang. Seperti itu. Oke, berarti kita lanjut ke fitur daftar anggota. Oke Ibu ya kan mau daftar anggota sekarang bisa lewat online juga, lewat ke online ini gitu. Nah, jadi kita bisa klik anggota, ke daftar anggota online, anggota. Nah, ini dia Bapak Ibu. Nanti jangan lupa juga untuk mau masuk anggota, masukkan soal anggota, klik juga tambah baru yang di sini. Nah, baik. Di sini juga data pribadinya Bapak Ibu, data pribadi si calon anggota ini. Sini juga nanti sudah ada disediakan juga nomor-nomornya di sini juga nanti ini dari kode saktinya dan juga di sini bisa diisi nomor si calon anggotanya nomornya berapa SIM-nya dan juga yang data daftar ini boleh diisi semua tapi yang paling wajib adalah yang di kotak merah ini Bapak Ibu. Nih, yang di kotak merah ini wajib sangat wajib diisi karena ini yang eh, yang lain mah mungkin sunnah lah ya Bapak Ibu ataupun kalau kalau butuh ya bagus gitu kalau mau lebih lengkap lagi tapi nggak juga nggak apa-apa. Cuman yang pentingnya itu ini buat diisi yang merah-merah ini nih karena ini untuk paling utama lah di sini dan juga untuk emailnya juga semoga aktif Bapak Ibu ya jangan jangan ngirimin email yang nggak aktif. Karena nanti untuk reset password di situ kan nanti bisa lewat email juga dan juga nomor yang aktif. Karena nanti untuk eh, kode OTP pun pasti kan dari situ juga Bapak Ibu. Jadi email dan nomor juga harus yang aktif ya Bapak Ibu. Jangan yang nggak aktif ataupun yang secondary secondary nomornya yang penting biar lebih kelihatan dan terpantau. Nomor primer Bapak Ibu aja, nomor utama Bapak Ibu aja seperti itu. Nah, boleh kita lanjut. Kita juga sini kan bisa mulai nih anggota juga ada 3 misal ada anggota biasa atau luar biasa atau investor di koperasinya. Itu pun sesuai kebutuhan Bapak Ibu. Sini juga unit kerjanya juga tadi boleh milih bisa kebutuhan Bapak Ibu juga unit kelompoknya berapa aja nih di koperasi Bapak Ibunya serta juga identitas pastilah yang boleh KTP bisa paspor pelajar mungkin kalau masih pelajar anggotanya ataupun NIK juga boleh di nama lengkap pasti nama lengkap juga nama lengkap bapak ya jangan nama lengkap bapak ibu jangan nama lengkap teman bapak atau kerabat bapak yang penting nama bapak nama lengkapnya itu bapak ibu sendiri dan juga nomor telepon tadi yang sudah saya sebutkan atau jelaskan jangan sampai yang nomor yang nggak aktif itu karena nanti kan semua akan dikirim ke nomor telepon yang aktif bapak ibu. Jenis kelamin juga ya isi aja laki perempuan gitu. Nah, yang di bawah-bawah ini ya boleh diisi, boleh enggak juga ya Bapak Ibu ke tempat tanggal lahir, NPWP gitu ini mah hanya untuk melengkapi saja agar lebih lengkap dan aman lah. Cuman ya nggak wajib lah, nggak wajib. Ya relasi keluarga, nomor NIK kayak gitu juga atau ahli waris itu mau dimasukin boleh. Pakai ini ataupun data perusahaan pekerjaan atau ini boleh dimasukin juga kalau emang pengen lebih lengkap lagi dan juga data lain ke lainnya boleh dimasukin. Nah, itu juga harus diisi Bapak Ibu, cuma sih tambahan. Misal seperti kelompok kayak Kopkar lah ya, mungkin ya kayak Kopkar. Nah, di sini kan pasti ada payrollnya tuh, langsung pemotongannya sendiri. Di sini juga ada kelompok wajibnya gimana Bapak Ibu nih. Kalau di sini kita pakai generalnya aja, mungkin ya dengan ada di aplikasi ini defaultnya aja bisa kelompok wajib bisa 30.000 atau 80.000 sesuai dibedakan di koperasi Kopkar Bapak Ibu sendiri kalau memiliki Kopkar. Nah, jabatan juga mungkin dibeda-bedain nanti kan. Nanti bisa diklik tambah aja untuk diedit. Nah, di sini juga jangan lupa untuk difoto Bapak Ibu. Difoto juga ataupun bisa butuh signature ataupun tanda tangan bisa diklik di sini juga nih di gambar jadi nanti langsung ada tanda tangan Bapak Ibu sendiri. Itu baik, mungkin daftar anggota juga sudah cukup. Kita lanjut ke fitur administrasi ya Bapak Ibu ya.
Simpanan modal. Nah, ini dia. Modal, kita klik modalnya Bapak Ibu ya. Nah, di sini juga untuk bisa mau nambahin nih kan ada nih, ada ada contohnya defaultnya nih. Misal kalau mau pakai simpanan hari raya, misal boleh bisa. Nanti bisa dimasukin kodenya aja di sini. Misalnya simpanan hari raya SHR misal. Ataupun yang udah basic-basic yang udah seperti biasa simpanan pokok mungkin SP, ada simpanan sukarela SS, ataupun simpanan yang paling wajib juga dibikin di sini kodenya SW. Nah, di sini juga untuk setoran sendiri juga bisa diedit nanti sesuai kebutuhan Pak Ibu. Misal simpanan wajibnya mau 100.000 misal, ataupun 75 atau mau 50 atau berapa, itu bisa diedit. Dan juga nanti simpanan sukarelanya juga itu kembali lagi ke kebijakan koperasi Bapak Ibu juga untuk nominal berapa-berapanya. Dan juga untuk simpanan pokok itu balik lagi juga. Nah, untuk mau nambahin juga bisa diklik ini juga Bapak Ibu. Untuk mau nambahin lagi kode yang lain. Misal mau jadi kodenya itu misal kayak simpanan hari raya atau hari apa gitu ataupun simpanan tabungan atau apa gitu nanti bisa disimpan di klik produknya nanti kodenya disingkat aja di kodenya kayak tadi simpanan hari raya SHR ataupun nanti kode yang lainnya apa gitu sesuai nanti nama produk yang mau ditambahin lagi di koperasinya Bapak Ibu. Dan juga untuk maksimum store-nya juga terserah Bapak Ibu itu mah kebijakan balik lagi ke Bapak Ibu seperti itu. Dan juga nanti ini masuk kita ke harian ya Bapak Ibu ya. Di sini juga ada harian. Harian juga di sini juga ada bisa ada RPA, misal RPA itu rekening ponsel, ataupun ada simpanan harian, ataupun SH, SHR juga. Ini juga tinggal masukin juga Bapak Ibu sesuai kebijakannya Bapak Ibu, tuh simpanan hariannya, produknya apa, jasanya, misal mau jasanya mau berapa, misal 10, 5%, 3% gitu. Boleh nanti ditambahin juga sama Bapak Ibu di sini. Ada limit saldonya juga di perkiraan debit, kredit, jasa maupun kredit jasa juga nanti bisa balik lagi sesuai kebijakan Bapak Ibu. Di sini juga tuh aktif aja di sini ada kas pembayaran nih contoh-contohnya Bapak Ibu ya bisa dilihat sininya tuh, debit yang di perkiraan debitnya. Bah, kita lanjut ya Bapak Ibu. Berarti kita ke pinjaman sekarang. Pinjaman kita klik produk dulu. Di sini Bapak Ibu selanjutnya kita lanjut ke produk simpanan tadi kan produk nih. Nanti ini produk juga bisa kita masukin juga untuk produk pinjamannya. Nanti kodenya bisa dimasukin mau kodenya apa di Bapak Ibu. Bisa simpanan pokok di sini kan berarti di sini kodenya SP. Ini jenis jasanya gimana? Bisa flat, menurut atau anuitas. Nah, nanti juga ini balik ke Bapak Ibu, entah si jasanya mau flat atau menurun maupun anuitas. Nah, baik ataupun mau metodenya jasanya mau mau harian, bulanan, atau tahunan, nanti juga balik lagi. Dan juga nanti presentasi yang lain, presentasi pendapatan jasanya, mungkin nanti bisa diatur lagi juga di sini Bapak Ibu, di pencairan sininya nih. Nah, ini mungkin yang contohnya nih, misal PPU, pinjaman umum, jadi jasanya flat, metode jasanya bulanan, dan kenaikan jasanya mungkin nanti dapat 6% Bapak Ibu. Kalau mau diedit juga bisa diklik ini. Nah, sini. Itu bisa diedit juga. Baik. Boleh. Kita lanjut lagi ya Bapak Ibu. Kita langsung ke pengajuan sekarang. Berarti kan mau minjem ya Bapak Ibu ya. Tadi baru pinjaman. Nah, sini kita ketika calon anggota pengen minjem berarti sudah pengajuannya dulu. Nah, pengajuannya sendiri kita bisa nih klik plus dulu. Nah, itu ya. Kita ada plus dulu pengajuan pinjaman. Tadi nama misal Eliandi tadi ya Bapak Ibu. Nah, di sini kan Eliandi nih Bapak Ibu.
Melengkap ininya. Tadi kan yang tinggal anggota yang udah sudah didaftarkan calon anggotanya. Ada namanya di sini, identitasnya tadi yang sudah dimasukkan di sini semua. Nah, ini mungkin informasi tambahan juga boleh diisi. So, tadi calon anggotanya ingin pengajuan kan. Jadi ininya di sini dulu, di sini dulu. Nah, kita juga bisa ke produk pinjaman juga di sini Bapak Ibu. Ada ada ikon-ikonnya di sini, bisa nanti ya buat diklik juga. Nah, ketika udah misalnya udah mengajukan si calon anggotanya, sudah disimpan Bapak Ibu. Ini jadi harus sebelum nanti disimpan harus wajib diisi ya, Bapak Ibu, baru bisa nanti di pengajuan. Oke, kita lanjut lagi ke fitur transaksi ya Bapak Ibu ya. Kita mau nyetor nih. Nah, kita klik dulu di sini ntar ya. Setoran. Klik dulu. Nah, di tadi di sini. Munculnya di sini Bapak Ibu, kalau mau nyetor nih Bapak Ibu, kalau mau setor. Nanti bisa dimasukin juga, tadi kan ya balik lagi ya Bapak Ibu, sesuai kebijakan koperasi Bapak Ibu, untuk simpanan pokok misal mau berapa di sini, 175.000. Nanti kita klik aja di sini kalau mau nyetor. Setor ya. Gitu. Tapi yang satu-satu ya Bapak Ibu ya, jadi nggak bisa langsung di store, store langsung itu nggak bisa juga, satu klik. Dan sukarela, misal sukarela kita kasih 50.000 deh, 10.000. Jadi kita ini store. Kalau mau lihat juga, mau lihat cetak buku, bisa Bapak Ibu sini cetak bukunya. Nah, kita share screen lagi Bapak Ibu ya. Udah kelihatan nggak Bapak Ibu? Di sini contoh cetak skornya, di cetak bukunya di sini. Kelihatan spotnya udah lengkap ya Bapak Ibu, ya tanggalnya udah kelihatan kan. Ini masukinnya berapa, nanti muncul di sini semua cetak bukunya. Ini balik lagi. Ini juga sama cetak bukunya juga di sini kalau mau lihat atau mau cetak. Sehingga cetak cover juga ada Bapak Ibu bisa kalau mau lihat seperti ini contohnya. Nah, seperti ini cetak covernya. Kalau mau cetak mulai cetak bukunya lagi nanti seperti tadi juga Bapak Ibu. Ini untuk cetak cover buku anggota juga ada. Jadi udah lengkap ya Bapak Ibu, udah ada di sini nih. Kalau mau cetak slip seperti ini cetak slipnya. Seperti ini. Tadi kan tadi 75 sama 10.000 Bapak Ibu ya. Jadi udah totalnya di sini 85.000. Di sini jumlah uangnya dan terbilangnya juga udah jelas Bapak Ibu ya. Dari penyetornya dari C Pratama, penerimanya ada yang di. Nah, itu udah sangat sangat detail ya Bapak Ibu, udah aman sekali. Lanjut, oke, berarti kita lanjut ke tarikan ya Bapak Ibu. Kita lanjut ke tarikan. Misal tadi kan udah nyetor ya Bapak Ibu, udah nyetor. Nah, kita juga bisa untuk menarik kembali. Mau tarik mau narik nih. Misal tadi udah ada tahun berapa, bisa dimasukin nominalnya berapa Bapak Ibu. Nominalnya berapa, stage pengajian berapa, nanti bisa mau ditarik, bisa ditarik. Misal kita tadi menarik, tarik. Nanti bisa kalau mau lihat mulai simpan sukarela mau ditarik juga bisa. Mau lihat juga nanti bisa lihat cetak bukunya juga sama. Di sini sama kayak tadi masih sama kayak yang tadi. Kalau mau lihat tarikannya dicetak bukunya sendiri. Di sini juga untuk di sini juga untuk
Tarikannya juga tinggal udah sangat real time ya Bapak Ibu. Kalau mau cetak slip juga bisa di sini sama cetak slip. Udah nanti udah tarikan, nanti muncul tuh di cetak slip tuh tarikannya berapa dari tarikannya. Ya, di sini udah sangat real time Bapak Ibu nggak ada delay. Insya Allah nggak ada delay kok udah cukup cukup cepat juga sekali tombol klik udah langsung ke data semua di server juga. Udah secara real time juga. Baik, kita lanjut ke akunting ya Bapak Ibu. Kita jurnal dulu nih. Nah, ini jurnalnya Bapak Ibu udah tadi kan kita masukin setoran tadi ya. Nah, sini udah ke data langsung Bapak Ibu udah langsung di sini tuh tanggalnya udah sama, kualitas store berapa, udah langsung di real time juga ya Bapak Ibu tinggal dicek juga ataupun nanti mau buka tambah jurnal lagi bisa klik plus ini. Bisa mau tambah-tambahin lagi. Ya bisa. Juga mau tambah jurnal atau cabang juga sudah real time juga di sini Bapak Ibu. Kalau mau dicetak juga ada di sini. Mau cetak print di sini ada. Tinggal klik yang printnya ini doang. Lanjut ke jurnal harian Bapak Ibu ya. Di sini juga udah termasuk juga tadi udah masuk juga ini jurnal hariannya semua yang per harinya tadi. Nah, udah ada banyak juga datanya ya Bapak Ibu. Udah sangat terperinci. Dia udah aman lah untuk anggota-anggota nanti ketika pengen butuh jurnal atau apa bisa kelihatan sama adminnya. Bisa kelihatan tanggalnya berapa, ngelakuin apa, setoran atau debit atau kredit, bisa kelihatan di sininya. Jadi untuk adminnya sangat memudahkan lah Bapak Ibu. Jadi nggak harus Excel ataupun gimana ataupun gimana. Jadi bisa kelihatan tinggal tombol klik satu klik satu tombol bisa kelihatan semua terdata semua. Jadi lebih memudahkan. Nah, paling terakhir kita masuk ke laporan ya Pak Ibu ya. Ke laporan. Nah, sini juga di laporan anggota Bapak Ibu ya. Di sini juga ada gini tadi kan ada yang di pertama daftar kan ini kan bisa kelihatan kalau daftar tadi anggota biasa ataupun luar biasa. Sini tinggal aja misal kita cari tampilkan aja langsung ya. Ini anggota biasa. Nanti bisa muncul di sini Bapak Ibu. Nanti sesuai tadi lah yang data-data tadi nanti muncul juga ini. Nah, di sini periode. Nah, kan dari muncul semua Bapak Ibu ya. Ini data-datanya di bawah. Nah, ini dia daftar anggotanya. Nah, berarti belum terverifikasi statusnya tuh, berarti belum terverifikasi. Ini semua ada datanya di sini semua laporan anggotanya. Nanti tinggal masukin aja tadi kan data-datanya. Bisa juga kalau mau dicetak juga bisa Bapak Ibu. Mau lihat cetakannya seperti ini. Seperti ini ya Pak Ibu. Nanti tinggal print aja nanti bisa tercetak semua untuk data-datanya.
Baik, untuk laporan anggota mungkin sampai segitu aja, Bapak Ibu. Mungkin dari Sakti Online sendiri, mungkin bisa bertanya dulu atau mati bisa lanjut dulu ke aplikasi anggota kita untuk anggota koperasi. Nanti secara mobile nanti lanjut dari setelah Sakti Online-nya, Bapak Ibu. Baik nih, Bapak Ibu kan tadi udah mendengar ya bagaimana penjelasan dari Mas R ya perihal aplikasi Sakti Online nih, bagaimana di sana bisa membantu nih bagaimana nanti mengelola daftar anggota, terus habis itu pencatatan laporan keuangan dan pada saat melakukan transaksi itu kan misalnya ada anggota yang melakukan simpanan atau pinjaman gitu kan pada saat store atau tarik itu langsung real time, pencatatannya langsung ke jurnal seperti itu. Nah, sekarang kan mau ada pembahasan perihal Saktiling nih Bapak Ibu. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa registrasi. Untuk registrasinya mungkin oleh tim Sakti bisa dikirim via chat Zoom ya untuk tahapannya. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan nih perihal aplikasi ataupun apa namanya bagaimana sih si aplikasi Sakti Online ini bisa membantu koperasi gitu, operasional koperasinya seperti apa. Itu bisa ditanyakan ya Bapak Ibu ya. Mungkin lewat chat Zoom ataupun bisa aja langsung diucapkan nih ke Mas R pada saat lagi penjelasan nantinya. Seperti itu. Nah, sepertinya Mas R udah muncul lagi ya untuk menampilkan menjelaskan untuk Sakti Link nih. Nah, ini adalah aplikasi untuk anggota koperasi ya. Baik, Intinya Bapak Ibu. apa akan membantu nih bagaimana teman-teman anggota koperasi ikut serta berperan aktif di koperasi Bapak Ibu. Nah, saya kembalikan lagi ke Mas R ya. Baik, terima kasih Mas Rehan. Nah, ini dia Bapak Ibu untuk aplikasi anggotanya sendiri. Ini ada Sakdili, ini tampilan awalnya Bapak Ibu ya. Di sini juga tuh kita langsung aja kita klik masuk. Di sini ke dulu. Baik, sudah masuk ya Bapak Ibu. Ini tampilannya. Ini juga tampilan si Sakti Online-nya Bapak Ibu ya. Udah fiturnya juga cukup menarik itu eye catching juga Bapak Ibu. Dari si fiturnya UX-nya juga dari gambarnya juga udah sangat modern sekali Bapak Ibu ya. Dari fiturnya juga sudah melihat juga lengkap. Mungkin nanti kita akan bedah isi-isinya Bapak Ibu ya. Dan di sini juga untuk Saktilis sendiri untuk khusus anggota Bapak Ibu. Untuk khusus anggota koperasi Bapak Ibu juga nanti menggunakan ini agar lebih lebih simpel dan juga lebih gampang ke bawa kemana-mana juga untuk kebutuhan sehari juga bisa Bapak Ibu. Nah, mari kita langsung bedah aja Bapak Ibu ya. Nah, di sini juga koperasi sendiri bisa menambah pendapatannya sendiri Bapak Ibu. Karena apa? Di sini juga Sakti juga bisa menjual pulsa di sini. Kalau butuh pulsa bisa di sini Bapak Ibu. Di pulsa. Nah, itu bisa nanti disesuaikan dengan harga koperasi sendiri untuk bisa bersaingnya seperti apa. Nanti ada diaturnya bisa di Sakti Link dashboard. Nanti ketika sudah bermitra dengan kita pakai Sakti Link,
Nanti di adminnya juga bisa kita diatur di satu dashboard itu harga-harganya untuk yang bisa bersaing dan juga bisa mendapatkan tambahan untuk dekoperasi sendiri lewat Saktiling Bapak Ibu. Di sini juga bisa beli internet juga, paket data. Di sini kan sini ada paket data juga, ada token listrik, ada listrik bayar PLN ataupun bayar pinjaman, PDAM, telepon, uang elektronik, kios sakti dan ada yang lainnya. Nah, ini lebih lengkapnya Bapak Ibu ya. Jadi semua layannya tuh, ini ada pulsa, ada paket, yang tadi saya sebutin, ada di sini juga. Nah, ini untuk fitur berbagi Bapak Ibu. Nanti berbagi tadi sama anggota yang tadi. Bisa tadi rekening ponselnya teman Bapak Ibu berapa. Nanti bisa sama-sama pakai Saktili juga. Bisa berbagi juga, berbagi saldo gitu. Jadi bisa saling ya saling lah untuk berbaginya. Bisa melalui kanal bank juga bisa Bapak Ibu. Tapi lagi kanal bank juga ataupun melalui antar koperasi berbaginya bisa bisa klik dulu koperasinya di mana misal nanti kita anggotanya bisa berbagi juga. Nah, untuk menyetor ke bank juga di sini ada pilihannya Bapak Ibu. Ada setoran, bisa setoran ke koperasinya, bisa lewat virtual akunnya ada Bank BNI, BRI, tadi ATM bersama, maupun bisa di Alfamart atau Famidi juga. Di riwayat juga nanti bisa bisa tadi riwayatnya bisa dilihat juga Pak Ibu untuk tanggal-tanggal kayak kayak mobil akun seperti pada umumnya gitu nanti kelihatan kalau transaksi nanti bisa kelihatan ataupun nanti ngebeli bisa kelihatan di sininya Bapak Ibu tanggal-tanggalnya nanti tanggal belinya berapa tadi beli apa aja dan transaksi juga bisa bisa kelihatan seperti virtual akun yang lainnya Bapak Ibu tapi ini lebih khusus untuk anggota sendiri anggota koperasi sendiri. Oke, di sini juga kita bisa ngelihat mutasi juga, bisa ngelihat bisa tadi kita melihat di mana pinjamannya, bisa ngelihat mutasi kita dari rekening juga, itu bisa Bapak Ibu. Nah, di sini juga bisa sudah dilengkapi juga fitur RAT online-nya juga Bapak Ibu. Jadi sudah bisa melakukan RAT online. Jadi bagi-baginya bisa Sakti juga bisa Bapak Ibu SAU-nya. Jadi udah aman jadi nggak harus ngantri ataupun nggak bisa datang ke tempat koperasi RAT pembagian RAT jadi SAU-nya jadi bisa lewat Saktiling dibagi-baginya Bapak Ibu. Oke, nah, di sini juga udah QR Sakti juga udah bisa ya Bapak Ibu, udah dibantu juga support sama Bang Ngobu juga, jadi udah bisa top up di Dana, OVO, di GoPay ataupun Shopee atau Jana tapi yang lain-lainnya sini ada daftarnya Bapak Ibu ya. Jadi kalau untuk QR sendiri tinggal scan aja, jadi bisa langsung kebayar Bapak Ibu. Oke, paling di sini juga kalau Bapak Ibu sendiri misal ada lagi membuat event ataupun acara ataupun apa iklan nanti bisa masuk di sini juga Bapak Ibu. Ada masuk iklan nanti tinggal masukin di sini sendiri bisa ditempelin tinggal fotonya di Saktiling dashboardnya nanti muncul di sini misal lagi ada kegiatan koperasi Bapak Ibu Jumat Berkah ataupun apa nanti ada fotonya nanti bisa disimpan di sini nanti muncul pas ketika anggota koperasi Bapak Ibu buka Saktilingnya nanti muncul acara koperasi yang dilakukan Bapak Ibu yang sedang berlangsung. Tapi untuk khusus anggota koperasinya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Paling di sini juga bisa nanti jangan lupa juga setelah nanti masuk udah gunain jangan lupa ganti passwordnya Bapak Ibu ya karena itu nanti password yang akan diberikan admin ke anggota sendiri itu masih masih generik ataupun general nanti tinggal Bapak Ibu ganti juga password yang lebih aman lagi di Bapak Ibu sendiri jadi nggak pakai yang dikasih admin nanti karena itu cuma buat sekedar masuk dulu nanti ngatur
pindahannya balik lagi ke Bapak Ibu dan agar lebih aman lagi. Oke, paling cukup segitu Bapak Ibu untuk dari perkenalan desa Saktilingnya. Mungkin nanti ketika bisa bisa apa namanya untuk lebih lanjut lagi, yang semoga aja bisa bermitra dengan kita, nanti akan lebih lengkap secara lengkapnya cara di pelatihan mungkin, ataupun bisa ada sedikit lah gambaran tentang kita dari workshop ini untuk kedepannya, jadi bisa lebih tahu lagi tentang produk kita, ataupun nanti kalaupun masih kurang dari workshop nanti bisa juga lanjut ke Zoom yang lain, ataupun bisa ketemu langsung juga boleh kalau itu masih di daerah Bandung, ataupun nanti mau ke kantor Bogor juga boleh tuh yang di daerah Bogor. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin saya balikin lagi ke Mas Rehan ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih nih Mas R perihal penjelasannya bagaimana ngejelasin tadi dari company profile, lalu Sakti Online, di situ di Sakti Link ya banyak fitur-fitur yang membantu para pegiat koperasi dan mungkin dari Sakti Link juga bisa menjadi pendapatan tambahan ya untuk teman-teman koperasi seperti itu. Nah, di sini juga ada beberapa pertanyaan nih dari teman-teman koperasi ya. Ada Bu Desi nih, apakah APK Sakti ini sudah diawasi oleh OJK gitu? Nah, ini juga udah dijawab ya oleh tim Sakti ya. Apa namanya untuk aplikasi Sakti ini tidak diawasi oleh OJK ya Bu Desi ya, karena kita kan aplikasi penyedia layanan nih, bukan aplikasi untuk lembaga keuangan. Malah lembaga keuangan koperasi yang kita bantu untuk memiliki aplikasi seperti itu. Nah, Mas R, nih ada pertanyaan lagi nih dari Kak Arbani, apakah pengguna aplikasi ini datanya aman gak sih gitu? Kalau misalnya teman-teman koperasi ini apa namanya bekerja sama atau melakukan implementasi aplikasi digital sakti, itu dalam menggunakan aplikasi ini data mereka aman gak sih? Data anggotanya. Bagaimana nih Mas? Untuk yang Arbani ya Bapak, yang Mas Arbani, untuk transfer ke rekening banknya sendiri, rekening bank Yang ini Mas R untuk apa keamanan data nih? oh Untuk keamanan keamanan data. data anggota. Untuk keamanan data, untuk itu kita udah alhamdulillah insya Allah aman lah Bapak Ibu, karena di Sakti sendiri udah tadi ISO tadi yang versi 2013, 2000, dan juga tiap tahunnya juga kita ada audit, dan juga tiap harinya kita juga ada membackup data juga Bapak Ibu. Jadi untuk keamanan data insya Allah juga kita pasti aman Bapak Ibu, dan pun ada ada urgent atau apapun tim IT kita udah siap juga untuk ngeberesin juga di hari itu juga Bapak Ibu. Ini untuk keamanan data ya Bapak Ibu. Kita tuh sudah melakukan sertifikasi ISO ya tadi sudah dijelaskan ya. Itu ISO 27001 versi 2013 Bapak Ibu juga bisa cek. Itu kita sertifikasi dari Komite Akreditasi Nasional jadi sudah aman ya. Bapak Ibu kalau misalnya ngecek nih IDX Coop dari program kementerian itu hanya Sakti provider yang sudah melakukan sertifikasi ISO dan kita juga sudah terdaftar di Kominfo. Jadi aman seperti itu. Nah, lalu Kak Arbani juga nanya nih, apakah bisa transaksi via online? Mas Er, apakah dari Sakti ini dari rekening ponsel bisa transfer nih? Mungkin ke bank, atau kan tadi juga dijelaskan bisa top up e-wallet gitu. Bagaimana nih Mas? Oke, untuk jawabannya Mas Albania, untuk transfer ke rekening bank anggota dan dari rekening koperasi juga bisa Bapak Ibu, tetap dilakukan di via mobile banking, bisa juga atau internet banking ya Pak Mas Arbani. Oke, untuk transaksi berarti bisa ya Mas ya, Hmm. untuk via online ya. Kita juga udah bekerja sama dengan beberapa bank ya Mas ya, seperti itu. Tuh. Nah, apabila koperasi produsen atau konsumen mau gunain ini, khususnya produsen sih ya, mau menggunakan aplikasi Sakti Online tuh ada aplikasi penunjangnya nggak sih? Nggak Sakti Online
sakti link untuk anggota saja gitu. Apakah ada aplikasi khusus untuk produsen dan konsumen nih Mas? Oke, untuk Dari Kak Arif dari KPAMS. Oke, untuk Kak Arif ya, untuk produsen bisa banget Bapak Ibu, tapi bisa nggak menggunakan tadi yang sakti multi usaha Bapak Ibu. Nah, cuma kan itu untuk yang sekarang ini kan mungkin lebih ke koperasi simpan pinjam ya Bapak Ibu ya untuk workshop ini. Nanti mungkin bisa bisa lebih ke ada selanjutnya mau mengadakan Zoom lebih lanjut lagi tentang SMU juga boleh Pak Arif. Pak Arif ya. Ya, Ya, mungkin nanti seperti mungkin produsen bisa lebih ke sakti multi usaha Bapak Ibu. Pak Arif. mungkin seperti itu ya Pak Arif ya. Nah, di sini ada teman-teman KSP Mandiri Jawa Timur untuk apa namanya tim sakti yang di wilayah Jawa Timur itu ada di Probolinggo ya. Pak, mungkin kalau misalnya mau melakukan kunjungan mungkin bisa konfirmasi nih ke misalnya Bapak mau ke Probolinggo gitu ya, berkunjung ke kantor sakti yang di sana seperti itu. Nah, di sini ada dari KSU Banjarsembuk ya ingin bertanya nih udah resen nih. Bagaimana Pak? Ya, betul. Oke. Halo, apakah Ya, suara saya sudah terdengar? sudah Pak. Oke. Eh, ya, selamat siang ini. Kalau di Bali sudah jam 12 ya. Kalau di Ya, Jawa ya. jam 11. Oke, Hmm. ya, saya sebenarnya ikut Zoom ini eh, sangat mengharapkan dari dulu. Kalau saya sekarang ini hanya merefresh apa yang pernah saya pelajari. Cuman untuk pemakaian Zoom, saya apa namanya, pemakaian Sakti eh, belum maksimal. Sudah daftar dan sudah bayar sih, cuman migrasi datanya belum. Tapi untuk masa coba 1 tahun itu sebelum COVID 2019 saya sudah lakukan. Nah, dari penjelasan tadi itu mungkin sebagian besar saya sudah pernah lakukan sehingga cepat saya tadi agak paham. Nah, yang selanjutnya di sini saya tadi khususnya kepada Sakti Linknya itu kan seperti kalau boleh dikatakan sudah mobile banking itu ya, miliknya koperasi. Betul, Pak? Nak? Kan Ya seperti. Pak, itu jadinya kayak apa mobile bankingnya koperasi gitu. Iya, betul itu. Bukan Nah, bentuk itu wallet sih kayak dompet digitalnya anggota koperasi lah gitu kan ya. ya betul. Dan itu saya juga sendiri saya sebagai pionir sebagai mencoba saya sudah di tapi saya sudah ada itu saya sudah bisa melihat profilnya koperasi dan segala macam. Nah, dari tadi yang belum saya gini kalau nggak salah saya dulu dari pengalaman eh, sebelum bisa digunakan bertransaksi beli pulsa, beli apa segala macam kalau nggak salah itu harus ada eh, saldo kita dipindahkan ke mobile banking ya tidak otomatis saldo tabungan kita yang di koperasi itu bisa dipakai eh, ke transaksi di mobile bankingnya atau di Saktilingnya ya. Betul seperti itu ya. Ya Pak, nantinya ada skema kayak down payment seperti itu. Oh ya. Oh gitu. Oke. eh, nah itu sudah berarti saya tinggal lanjut ke gininya. Yang lainnya baru tadi malam saya sudah ini mudah-mudahan akhir Juli ini saya sudah bisa store migrasi data saya sudah per Agustus nanti saya sudah memakai aplikasinya karena terkait ini himbauan yang terbaru persiap declare-nya eh, wajib menggunakan eh, menjadi koperasi digital kan gitu. Nah, saya sekarang sudah daftar dan tinggal masuk aja. Nanti kalau misalnya ada kendala dalam gini, kalau dulu kan masa coba dapat dia didampingi terus. Sekarang kan sudah berbayar. Itu kalau misalnya ada masalah, apakah ada biaya ini kalau saya mau diskusi atau segala macam itu ya? Ya Pak, nah untuk support berarti ya Pak ya. Ya untuk supportnya misalnya Ya kalau ada itu kendala. bisa didiskusikan saja sih Pak di WA Group ya. Karena Oh kan gitu. ini kan masih jatuhnya masih masa support gratis nih selama setahun ya. Karena kan baru implementasi lagi ya dari Oh iya. teman-teman Banjar Sempuk. Nah itu tinggal didiskusikan saja Pak di grup. Jadi pada saat nanti setelah migrasi data kita bantu itu kalau misalnya ada kendala-kendala bisa didiskusikan. Jadi grup tuh mungkin nanti ya di teman-teman koperasi Banjar Sembuk mungkin ada staffnya itu lebih aktif aja sih Pak di grupnya nanti. Oh ada masalah nih, jangan dipendem gitu. Oh Kadang-kadang ada gitu. yang beberapa koperasi itu ada studi kasusnya di dia udah dari implementasi diem 6 bulan ternyata banyak nih masalahnya gitu.
si stafnya nggak konfirmasi ke kami gitu kan, oh ada masalah ini gitu sih Pak. Jadinya ya kitanya pun apa menanggapi ya dari teman-teman koperasi juga bila ada kendala sharing saja gitu. Iya, oke, terima kasih atas penjelasannya. Bagus sekali. Dan mungkin ini sudah kalau misalnya di Bali ingin eh, mendapat pendampingan face to face, misalnya langsung ada kunjungan. Kalau untuk di Bali, technical gininya sudah ada ya untuk saktinya di Bali, belum ya? Ah, maaf, suaranya tidak kedengaran. Oke, untuk di Bali sih Pak, itu biasanya dari teman-teman apa TAP ya Pak ya, dari CASA nanti yang kunjungan ke koperasinya. Kalau misalnya kalau dibutuhkan, Ya, oke, nanti masih ada kan ada di masih ada. kunjungannya gitu. Oke, berarti kan nanti siapa tahu karena banyak juga teman-teman saya yang di lintas koperasi Klaten itu tanya karena saya bilang sudah pakai, Hmm. jadi mereka tanya masalah biaya dan masalah keamanan segala macam itu ya saya bilang untuk sementara saya sudah coba sakti ya bagus, masalah kendala itu bisa diselesaikan, bisa dibantu melalui Zoom, melalui gitu, itu saya sudah sampaikan seperti itu. Oke, jadi penjelasannya itu dan pertanyaan saya eh, yang saya ada di pikiran saya sudah terjawab, tapi masalah pada saat mengerjakan nanti migrasi datanya itu mungkin banyak akan saya harus eh, minta bantuan support lagi. Terima kasih atas penjelasannya. Silakan dilanjut. Oke Pak, makasih nih Pak. Nah, di sini apakah laporan keuangan ini langsung tersusun gak nih Mas R nih? Ada dari Kak Arbani ya. Apakah Oh si ya, di kebetulan ini laporan itu kalau bagaimana eh, Pak? tadi maaf tadi baru sudah laporan keuangan neraca. Nah kemarin kalau neraca yang untuk laporan gini belum pernah saya eh, sampai ngeprint sampai lihat sampai laporan keuangannya. Kalau bentuk neracanya itu kalau dilihat dari kepengisian apa itu di COA-nya itu ya ada kadang-kadang seperti apa tuh ya kita simpanan bank misalnya kas kita yang ada di bank kan ada tidak di bank konvensionalnya ada di beberapa bank itu dijadikan satu itu intinya di neracanya apa kita bisa nambahin eh, nama-nama bank yang tepat nah, gitu itu yang pertama yang kedua di neraca kan kita juga di Bali melayani di koperasi apa tuh bersama dengan pos yang Pospin itu juga kita beli pulsa atau bayar pulsa bayar listrik, bayar PDAM itu kita layani. Itu kalau di neraca saya nggak lihat gininya di mana bisa ditambahkan gininya nanti pada laporan akhirnya. Oh itu nanti di menu neraca tuh bisa ditambahkan di menu perkiraan sih Pak nantinya. Oh Misalnya diperkira. dibutuhkan, ya dibutuhkan apa akun baru berarti ya. Apalagi Ya, kan kayak akun bank koperasi itu yang itu kan biasanya nama bank terus nomor akun banknya kan, ya, rekening ya, banknya. Biar mempermudah kadang-kadang kan koperasi ada yang punya akun bank ada 3, ada 2 gitu kan. iya betul. Gitu. Ya, ya. Oh itu bisa Bisa ditambahkan di bisa gini ya. di menu Oke perkiraan. siap. Ya itu karena baru kemarin mengisi jadi, gimana caranya saya lebih di neraca ada gini ada gini. Oke terima kasih sudah terjawab juga. Oke. Oke. Nah, ini dari Kak Arbani nih, untuk penyusunan laporan keuangannya itu apakah sudah otomatis atau bagaimana nih Kak? Untuk kayak jurnal ya, kan tadi untuk kayak store tarik kan udah auto jurnal ya, untuk pencatatannya bagaimana nih, Mas Her? Oke, untuk keuangan otomatis ya itu udah langsung otomatis ya. Nah, udah langsung juga ke real time juga dan juga untuk kalau kalau tim sakti kami paling untuk kita ke sana mungkin untuk sosialisasi kita bisa lewat online juga ya Pak. Nanti untuk untuk pelatihannya mungkin bisa kita offline ke sana. Gitu juga. Jadi mungkin bisa nanti tanya jawabnya mungkin lebih lebih detail ataupun mendalam lagi bisa dijadwalkan lebih lanjut Pak Arbani dengan kita akan melakukan audiensi sosialisasi juga dan juga bisa teman-teman koperasi Pak Arbani juga bisa lebih nanyanya lebih bisa full juga bisa lebih detail jadi terjawabkan semua karena kan kalau di sini kan mungkin terbatas dengan waktu ya Pak Arbani
Berarti kita mungkin bisa diajarkan lebih lebih dalam lagi di Zoom sosialisasi dengan Sakti dengan koperasi Pak Arban mungkin. Oke, ya baik nih Kak Arbani mungkin dari teman-teman koperasi yang dari Kalimantan ya. Misalnya ini dibutuhkan untuk tindak lanjut lebih ya setelah workshop ini bisa menghubungi admin kami itu kita bisa mengadakan Zoom meeting ya secara gratis gitu. Misalnya teman-teman koperasi ada yang mau ganjel nih, ada yang mau didiskusikan lebih lanjut setelah workshop, itu bisa menghubungi kontak person kami, bisa menghubungin tim admin kami untuk melakukan Zoom meeting. Seperti itu, Karbani. Oke, tadi ada dari teman-teman KSP Mandiri Jawa Timur ya udah raise hand tadi ya. Gimana Pak? Ya, bagaimana Pak? Bisa dibuka mic-nya? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, izin Bapak bertanya. Dan Alhamdulillah saya sudah diberitahu sama Dinas Provinsi Jawa Timur untuk tindak lanjut ya, ketertarikan koperasi kami kepada Sakti. Mohon izin untuk minta kontak person tim Probolinggo biar secepatnya saya komunikasi sama tim dari Sakti Wilayah Probolinggo. Bisa diagendakan. Baik-baik Pak. Nanti mungkin dari tim kita share ya untuk kontaknya ya ke kontak Bapak. Baik. Itu aja Bapak. Terima Oh, kasih. oke oke oke. Iya. Terima kasih Pak. Yuk. Ya mungkin sudah ya, sudah semua nih pertanyaan Bapak Ibu. Semuanya mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Sepertinya udah cukup ya nih. Ada lagi satu, Pak. Oh, silakan Maaf. silakan Pak. Ya, eh, saya mau tanya, kemarin saya lihat sudah pada satu isian soalnya itu kalau suku bunga pinjaman kan misalnya kita masih yang menurunnya itu 1,5% per bulan atau 18% per tahun. Nah, misalnya kan nanti dalam kedepannya ada bisa penawaran mungkin 1,1 itu gininya pemberian bunga dipinjamnya itu bisa dilakukan melalui gininya eh, bagaimana caranya gitu? Apakah sudah ada gininya? Apa tinggal kita klik permohonan pinjam itu muncul nanti apa namanya em, bunga berapa yang mau kita kasih bagi peminjam-peminjam tersebut? Itu pertama. Yang kedua, misalnya kalau ada tunggakan bunga itu, apakah juga akan terakumulasikan sendiri oleh eh, aplikasi apa bagaimana? Terima kasih. Oke, nah untuk apa namanya itu skema apa perubahan lah ya dari nilai bunganya ya Pak ya. Nah kalau misalnya si pinjaman itu sudah jalan sih itu harus lunas dulu sih Pak. Mungkin nanti pinjaman selanjutnya bisa dirubah tuh si bunganya. Seperti itu. Oh, berarti pinjaman baru itu Ya, baru pinjaman mulai. baru. Ya, ya maksud saya Ya, itu udah yang pinjaman baru, yang ada ya, permohonan baru. Tapi kan kita punya standar aturan gini, cuman karena nego misalnya bisa ditoleransi setelah dengan pengawas disetujui seseorang itu dengan suku bunga eh, lebih rendah dari 1,5% per bulannya. Jadi kan kita bisa memberikan itu dan di aplikasinya sudah ada itu di gininya ya di formnya itu ya di form permohonan itu ya ya. di yang nanti kan kalau yang di form tuh masih default ya Pak. Misalnya masih ikut aturan mainnya tuh yang sebelumnya pada saat persetujuan itu bisa diedit. Jadi persetujuan nih dari apa namanya mungkin yang punya andil lah ya di koperasinya mungkin manajer Ya, atau apa yang menyetujui pinjaman tersebut itu bisa diedit oke, nantinya. siap. Oke. Seperti itu sih Pak untuk pinjaman ya. Ya, Jadi fleksibel lah Pak. Jadi aplikasinya bener-bener emang kita pure membantu koperasi gitu. ya. Ya itu juga saya sebabnya kenapa saya tertarik karena sudah memahami Sakti, jadi saya lebih cenderung banyak sih yang sudah nawarin saya datang ke koperasi, cuman karena itu dulu pernah ada yang ngenalin, saya dapat coba itu 1 bulan ada 1 tahun gratis, ya lumayan bagus gitu. Jadi Mhm.
Saya sekarang koperasi sudah mulai eh, menggeliat karena juga anjuran pemerintah, aturan. Jadi mau tidak mau, ya saya sudah mulai bulan Mei ini sudah eh, terdaftar sebagai gini Ya, di Sakti gitu. kita juga kalau ada aturan-aturan baru tuh kita ikuti gitu, Pak. Apalagi kan kayak apa namanya, ada aturan tuh ingin si dinas tuh pelaporannya per 3 bulan ya. Ada wacana atau kayaknya udah sih, udah dibuat aturannya. Nah itu juga kan kita bisa buat nantinya pada saat cetaknya tuh bisa per periodik kan, per 3 bulan, per 1 bulan di Sakti Ya. seperti itu. Itu nilai Oh, plus sih Pak dari apa accounting, sistem accounting kita. oh, berarti nanti sistem accounting-nya itu yang kalau kita sendiri yang melakukan print Hmm. laporan per 3 bulan juga bisa, tapi nanti dari Sakti sendiri dari apa namanya dari Dari aplikasinya. dari aplikasinya juga akan diimbau ya itu udah untuk ngeprint gitu Ya, ya. Itu tinggal maksudnya. di periodenya aja misalnya ingin dari tanggal berapa sampai tanggal berapa itu jadi fleksibel sih Pak, mau per 3 bulan, mau per seminggu bahkan bisa. Oh, kita Jadi setting itu periodik. periodenya Heeh. artinya dari Jadinya 1 nanti tinggal Maret diatur aja. sampai dari 1 Januari sampai 31 Maret gitu Nah, misalnya. ya bisa Itu akan digituin, muncul dengan diatur. sendiri nanti ya. Betul. Gitu ya. Oke, di samping hasil bulanannya ya. Hmm. Bahkan Oke. lebih fleksibel kan Pak. Mungkin Ya, ya, nanti ada oke. kebutuhan apa buat keputusan tuh udah laporan per apa Triwulan tahun misalnya. berjalan sekarang misalnya per 6 bulan atau per 7 bulan jadi bisa. Nggak ada Oke. apa rapat-rapat dadakan kan untuk membuat keputusan baru tuh di koperasi. Nah, disuruh Ada rapat anggota gitu kan. Iya, bisa seperti itu. oke. Nah, sangat bagus ya dia sangat fleksibel dan ini. Oke. Makasih Pak. Sama-sama. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan atau cukup nih untuk sharing pada siang hari ini. Mungkin cukup ya. Ya, kalau dari saya sudah sangat cukup dan sangat membantu, sudah menambah eh, apa yang saya sudah pelajari dan tinggal action aja sekarang. Oke, Pak. Tinggal lanjut bergabung, bener-bener bergabung ya sama Sakti ya. Iya, karena sudah Indonesia. bergabung sebenarnya, cuman datanya belum gini karena Ya, saya sudah itu. bayar gitu. Dan migrasi datanya belum bisa store karena masih Sud- mengisi baru Sudah kan ini. bergabung tapi akan running berarti ya, Pak ya. Ya, akan running gitu ya. Mudah-mudahan nanti per 1 Agustus sudah running karena saya target saya gitu. Apa namanya? Sekarang Hmm. akhir Juli ini mengisi data dulu yang gininya template eh, migrasi datanya itu karena saya masih belum sampai di simpanan anggota sudah, pinjaman sudah, masih di eh, simpanan harian aja. Sudah itu udah bisa saya store gininya. Oke, itu bertahap sih, Pak, nanti bisa. Oh bisa juga di menyusul lagi yang Ya tercecer bisa itu. bisa aman lah itu, Pak. Oh gitu, oh, lebih bagus lagi Kita itu kita bagus bantu. sekali ini. Misalnya mau nanti migrasinya data anggota dulu nggak apa-apa. Baru habis itu coaknya dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi kita juga nggak akan ngeberatin teman-teman koperasi gitu. Harus langsung semuanya dimigrasikan nggak? Oh, kalau gitu kan lebih baik saya yang data anggota sudah Oh clear sudah ya, semuanya, bisa saya dikirim bisa tinggal dari bisa sekarang dikirim ya. juga bisa tuh. Oh gitu. Bisa bisa Pak. Eh, dan juga mungkin pertanyaan ini mudah-mudahan tidak maaf teman-teman yang lainnya ini saya yang terlalu borong pertanyaan ini. Eh, Kemarin saya lihat kan ada di anggota dan ada calon anggota khususnya yang minjam dan juga yang menabung karena saya KSU namanya cuman yang lebih banyak bergerak di KSP saja. Nah itu jadi kalau ada belum jadi anggota kan nomor anggota ada dia berarti nomor ibu tabungan yang lama itu diisi apa gimana ya. Kemudian yang minjam juga kan dia belum anggota, berarti nomor anggota kan dia tidak ada. Gimana ya seperti itu begininya, Pak? Ya paling nanti di ininya kan itu ada apa pas didaftarkan tuh ada anggota biasa atau anggota luar biasa ya. Mungkin bisa dijadiin anggota luar biasa dulu tuh Pak. Oh gitu. Begitunya kan. Oke, 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 siap, siap. Karena kan aturan yang sekarang tuh nggak ada calon Calon anggota ya dari ya betul dinasnya sih. ya. Nah Harus mungkin semuanya jadi kalau anggota dari ya. kami bisa diakalinnya kayak gitu. Jadinya anggota luar biasa seperti itu. Oh, oh iya. Oh, berarti ada nomor jadinya cuman nomor yang Ya anggota, anggota ada luar jenis biasa di anggotanya yang bawahnya. dipisah tuh. Oke, itu. Oke.
Oke, siap juga nih solusi juga. Terima Oke, kasih banyak. ya Pak. Oke, nah mungkin ini Kak Nana ya, baru bergabung nih. Mungkin kalau misalnya nanti ingin ditonton nih buat workshopnya itu bisa nanti lewat YouTube ya di sakti.center atau mungkin nanti Mbak Nana pada saat setelah nonton nantinya ada yang ganjel atau apa butuh apa namanya Zoom meeting nih dengan tim sakti nih dari teman-teman koperasinya itu bisa diagendakan tinggal hubungi kontak person kami saja seperti itu. Oke, makasih nih Bapak Ibu, terima kasih Mas Erliandi untuk penyampaiannya Sama-sama Mas Rehan. yang luar biasa, mudah-mudahan bermanfaat ya Bapak Ibu untuk kita semua. Nah, sekilas kita sudah mengetahui ya bagaimana tentang aplikasi Sakti dan Bapak Ibu juga tadi dapat mengakses ya untuk link si pelatihan.icop.id itu user pelatihan aplikasi Sakti sudah diberikan itu bisa dicoba-coba tuh selama 1 bulan. Nah, apabila Bapak Ibu memerlukan penjelasan dan diskusi lebih lanjut terkait aplikasi digital Sakti ingin kepada pengurus ataupun pengelola koperasi lainnya, silahkan bisa isi link yang sudah kami share pada kolom chat Zoom. Nah, itu nanti bisa kami jadwalkan untuk presentasi via Zoom. Mungkin teman-teman, nah linknya sudah di-share ya oleh tim Sakti di https://sid/jadi sakti. Nah, itu bisa Bapak Ibu akses nih untuk nanti mungkin ingin ada Zoom lebih lanjut dan lain sebagainya. Nah, dimohon Bapak Ibu untuk mengisi formulir feedback atau umpan balik yang linknya akan kami kirimkan via chat Zoom. Kami sangat menghargai pandangan Bapak Ibu dan masukannya untuk meningkatkan kualitas kami ke depannya. Nah, mungkin kita bisa dokumentasi lagi ya di akhir ya. Mungkin Bapak Ibu bisa on video nih untuk dokumentasi terakhir di siang hari ini. Oke, ya teman-teman koperasi ini bisa on feed ya. Ada Kak Susilo, terus Kak Zulfaldi, Kak Yanti, Kak Desi, bisa on feed ya. Kak Arbani, Kak Sobirin, Kak Desi, Kak Putra, Kak Ratna, dan Kak Arif mungkin bisa on feed. Halo? Sepertinya. Bagaimana teman-teman? Oke, kita lanjut aja ya. Mungkin tim Sakti bisa di ini ya dibantu ya. Mungkin yang lain bisa share apa bisa dinyalakan webcamnya. Oke, Pak Zulfaldi ya udah aktif nih. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mas, sama-sama. Terima kasih Mas. Nah, baik Bapak Ibu yang sudah mengikuti kegiatan workshop Sakti Center hari ini akan mendapatkan penawaran implementasi khusus untuk koperasi. Silahkan Bapak Ibu bisa isi link yang kami share pada kolom chat Zoom yang tadi yang jadi Sakti ya. Jangan sampai kelewatan nih. Jadilah bagian dari transformasi digital koperasi bersama Sakti. Oke, dan apabila Bapak Ibu berkenan untuk mengundang Sakti di acara RAT, bisa menghubungi kami via WhatsApp. Kami siap untuk menjadi fasilitator ataupun sosialisasi secara langsung mengenai aplikasi digital Sakti. Kami pun memiliki promo
Sakti, Bapak Ibu dapat juga buku tentang perkoperasian dalam perspektif hukum Indonesia. Order buku sekarang pada link yang sudah tertera pada kolom chat Zoom. Oke, sekali lagi Bapak Ibu, sebelum acara ini selesai, diharapkan Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir dikarenakan setelah workshop ini berakhir, daftar hadir tersebut akan menjadi data untuk kami mengirimkan sertifikat berdasarkan daftar hadir. Oke, terakhir Bapak Ibu bisa kunjungi sosial media kami, Tim Sakti, dan dapatkan informasi menarik perihal kegiatan dan informasi produk layanan Sakti. Bapak Ibu bisa cek link sosial media yang telah di-share oleh Tim Sakti di kolom chat Zoom. Bapak Ibu bisa cek Instagram Sakti Center, Instagram Sakti Link, Facebook Sakti Center, serta YouTube Sakti Center. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah, waktu tidak terasa dan kegiatan akan segera selesai. Semoga dari penyampaian materi yang Mas R sampaikan bisa bermanfaat dan bantu Bapak Ibu memiliki gambaran bagaimana sih aplikasi digital Sakti. Bapak Ibu yang kami hormati, di penghujung acara pada kegiatan hari ini, kami ucapkan terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya. Semoga kita bisa berjumpa di kegiatan Sakti berikutnya. Saya mewakili tim Sakti dan Mas Erliandi. Kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan happy weekend.